ikatan kimia, yaitu kita akan mengenal tentang ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini kalau kita melihat gambar, di sana terlihat ada anak-anak yang saling berpegangan tangan, mereka berkumpul, bermain bersama. Di sini ada gambar, ada seperti pembagian sembako mungkin ya, atau pembagian makanan. Intinya di sini sama dengan yang di atas. Jadi ini ada sekelompok anak yang saling berkumpul. Nah, kenapa bisa gambar ini? Ini diibaratkan seperti ikatan kovalen. Mereka saling berikatan membentuk suatu senyawa kalau di ikatan kovalen di kimia. Kalau di sini mereka saling membantu antara salah satu unsur dengan unsur yang lain. Mereka itu saling membantu untuk serah terima elektron. Kalau di sini serah terima makanan seperti itu. Nah, di sini ini sama dengan yang di atas. Jadi di sini mereka bekerja sama dengan ikatan kovalen. Jadi antara unsur satu dengan unsur yang lain itu mereka saling bekerja sama, saling menolong. Di sini ada penggunaan secara bersama-sama. Kalau di dalam ikatan kovalen itu menggunakan bersama-samanya adalah penggunaan elektron. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah kita dapat mengetahui pembentukan ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Oke. Di sini kita bisa melihat ada proses pembentukan H2. Ada 2 atom hidrogen. Mereka memiliki elektron 1 dan elektron itu sama-sama ditarik oleh kedua inti. Nah, ketika mereka saling tarik-menarik, akhirnya dia akan membentuk molekul hidrogen atau H2. Oke, gimana pembentukan ikatan kovalen tunggal? Oke, jadi dikatakan bahwa ikatan kovalen itu penggunaan elektron secara bersama. Artinya di sini ada elektron yang digunakannya bersama-sama atau berbarengan. Satu elektron untuk dipakai oleh lebih dari satu unsur. Kalau kita melihat di sini ada H memiliki 1 elektron, Cl memiliki 7 elektron. Nah, di sini antara H dengan Cl ini ingin stabil, ingin oktet, ingin mencapai elektron 8. Oleh karena itulah Cl meminjam 1 elektron dari H, sehingga seperti ini. Kalau kita melihat jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mereka Cl menjadi stabil. Sedangkan H ingin supaya stabil menjadi 2 elektron. Atau kita kenal kalau H itu disebutnya dengan duplet. Jadi H itu akan meminjam 1 elektron ini kepunyaan Cl untuk H. Nah, sehingga seperti ini. 1 ini dari H untuk Cl, dan Cl pun balas budi dengan H memberikan 1 elektron yang di sini. Jadi H stabil, Cl pun stabil. Nah, elektron yang digunakan bersama-sama ini yang di sini nih, ini disebut dengan ikatan kovalen. Kenapa tunggal? Tunggal itu artinya satu pasang elektron yang digunakan secara bersama-sama. Oke, contoh lain untuk ikatan kovalen tunggal adalah misalnya kita memiliki kita punya elektron unsur C dan unsur C dengan nomor atom 6 dan unsur F dengan nomor atom 9. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu elektron valensi dari C dengan F. Kalau kita sudah mengetahui golongannya, itu akan lebih mudah. Tapi kalau kita belum tahu, kita mencari dulu konfigurasinya. Jika 6, berarti kita bisa menggunakan 2, 4. Elektron valensinya 4. Valensi dari F dengan nomor atom 9, berarti kita bisa tuliskan 2 dan 7. Berarti di sini memiliki elektron valensi 7. Nah, kalau misalnya kita tahu golongannya, berarti C itu golongan 4A dan F golongan 7A. Sama aja dengan elektron valensinya 4 dan F elektron valensinya 7. Nah, dari elektron valensi ini kita bisa mengetahui jumlah elektron yang terdapat dalam struktur Lewisnya. Berarti C memiliki 4 titik, sedangkan F memiliki 7 titik. Nah, sekarang kita harus tahu nih, kebutuhan antara atom C dengan F ini berapa atom? Nah, kalau kita lihat untuk stabil, berarti 4 itu kalau misalnya untuk stabil dia membutuhkan 4 elektron lagi. Sedangkan F 7 berarti membutuhkan 1 elektron lagi. Kenapa butuh 4 supaya jadi 8? Kenapa butuh 1 supaya menjadi 8? 4 dengan 1. Supaya mereka dapat membentuk suatu ikatan, suatu senyawa, berarti mereka harus lengkap.
Berarti kita gunakan saja 4 dibagi 1. Berarti didapatkan hasil 4. Nah, 4-nya di sini adalah 4F. Mendapatkan 4F berarti kita bisa menggambarkan bahwa C-nya di sini ada 1 sebagai atom pusat dan atom ikatannya ada F sebanyak 4 karena ada 4F. Kita buat di atas kanan, kiri, dan bawah. Oke, setelah kita membuat elektron valensi atau titik-titik dari masing-masing atom. Nah, antara C dengan F kita membuat dulu elektron pinggirnya atau elektron sisi. Di sini kita punya F, kita menggambar dulu elektron valensinya sebanyak 7. Karena dia membutuhkan 1, berarti 1 taruh di tengah. Sisanya kita bisa buat di sekelilingnya. 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Sama di sini juga 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Sama di sini juga 1 2 3 4 5 6 7. Oke, setelah itu kita bisa membuat titik dari C-nya atau atom pusatnya. Kita buat elektron atau titik yang berbeda supaya terlihat jelas. C-nya di sini mempunyai 4 titik. Karena sudah dibagi F1, kita akan bagi lagi C-nya. C-nya akan memberikan 1 titik lagi kepada F. Di sini 1 1 1. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini F-nya menjadi 8. Di sini F juga menjadi 8. Di sini juga F menjadi 8. Di sini pun 8. Kalau kita buat C-nya juga ada 8. Oke. Di sini berarti sudah terbentuk C dengan F-nya 4. Kalau kita membuat struktur rumus strukturnya, berarti kita buat satu garis. Kenapa satu garis? Karena tunggal, karena cuma ada satu pasang elektron. Dengan 4 garis karena F-nya ada 4. Oke, seperti itu. Kita akan lanjut. Nah, selanjutnya adalah ikatan kovalen rangkap 2. Rangkap 2 perbedaannya adalah di sini. Di sini berarti akan ada 2 pasang elektron yang digunakan secara bersama-sama. Di sini ada O dengan O, dia mempunyai 2 pasang. Contoh lainnya adalah saya akan buat contoh lainnya antara C dengan O. Oke. O itu 8 nomor atomnya, di sini 6. Kita buat dulu elektron valensinya berarti 2 dan 4. Yang ini berarti 2 dengan 6. Ini elektron valensinya 4, elektron valensinya 6. Oke, kita gunakan cara yang tadi. Berarti kalau 4 itu supaya stabil dia butuhnya 4. 6 berarti supaya stabil membutuhkan 2. Kalau kita bagi 4 dibagi 2 berarti sama dengan 2. 2 apa? Kita berarti yang hitung 2O. Kenapa 2O? Karena O itu membutuhkan lebih sedikit elektron. Berarti dia akan jumlahnya lebih banyak. Jadi C dengan O-nya 2. Berarti kita tuliskan C-nya 1. O-nya kita buat 2. Boleh di kanan kiri ya, boleh atas bawah, boleh di mana saja. Oke, sekarang kita akan membuat titik-titik dari CO2. Pertama yang kita buat adalah atom pinggirnya atau yang O-nya, kita buat atom valensinya 6. Berarti titiknya 6 dia. Dilihat di sini. Karena membutuhkan 2, elektron valensinya 6, butuh 2. Berarti 2-nya taruh di tengah, sisanya supaya 6 di pinggir. Sudah 2, berarti 3, 4, 5, 6. Sama juga dengan yang di sini. Ditaruh di tengah 2. Kenapa 2? Karena butuh 2. Sekali lagi, kenapa O-nya di sini dikasih 2 elektron di tengah, dekat sama C, atau dikasih pinjam ke C, itu 2 karena butuhnya 2. Nah, sisanya supaya 6. Kita buat saja misalnya di sini 2, di sini 2 boleh jadi 6. Nah, sekarang kita membuat C-nya. Boleh kita buat C-nya dengan beda, bukan titik, misalnya kita menggunakan silang. Karena di sini O sudah memberikan 2 elektron, berarti C harus balas budi, kita kasihkan 2 elektron lagi. 2 elektron. Kita pakai tanda silang untuk membedakan antara elektron C dengan elektron yang O. Berarti ini kita kasih juga C. C kita kasih ke O, C memberikan kepada O juga 2. Ini kan sebagai balas budi dari pemberian O. Nah, C-nya kita sudah gambar, ada 4. Sudah sesuai ya dengan elektron valensinya. Di sini 4, di sini juga ada 4. Kalau misalnya ternyata C
punya elektron valensi 6, sedangkan kita sudah menggambarkan 4, berarti masih ada sisa. Sisanya itu kita taruh di pinggirnya seperti itu. Oke, di sini kita bisa lihat kalau misalnya C dengan O sudah, antara C dengan O di sana sudah stabil. Kalau kita lihat jumlah titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah stabil 8. Oh, di sini juga sudah stabil 8 karena mendapatkan pinjaman dari C2. Sedangkan C di sini kasih 2, di sini kasih 2, dia punya 4, berarti otomatis sudah 8, berarti sudah stabil. Nah, jika jadi terbentuk CO2. Kalau kita melihat di sini, kita membuat rumus strukturnya. Di sini ada 2 pasang. Ini disebut dengan rangkap 2. Karena ada 2 pasang, berarti kita membuat garisnya 2 seperti ini. Oke. Next, kita akan lanjut ke rangkap 3. Di sini rangkap 3 ada contohnya N2. Jadi N dengan N membentuk N2. Kalau misalnya kita membuat gambarnya secara mandiri, kita punya 7. 7 itu 2 dengan 5. Berarti elektron valensinya 5. Kalau 5 itu kan butuh 3 ya. Butuh 3 karena N2, berarti N-nya dengan 2. 1, 2. Nah, dia membutuhkan 3. Kalau butuh 3, berarti tengah-tengah harus 3. Karena ingat, butuh 3. Kita buat 1, 2, 3. Karena 5, elektron valensinya punya sisa, taruh di sini aja. Sama di sini juga kita buat 3. Punya sisa, boleh di sini, boleh atas bawah. Pokoknya 2 sisanya. Di sini udah 5, di sini tambah 3 jadi 8. Stabil. Begitu pula dengan N yang di sini. 8. Hingga terbentuk N2. Kalau kita buat rumus strukturnya, berarti ada 3 garis karena ada 3 pasang elektron di tengah. Ini disebut dengan elektron ikat. Oke, terima kasih. Sekian penjelasannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.